Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Septiana, NIM 2018 142042. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paradigma lama dan paradigma baru. Paradigma lama dan paradigma baru tentang otak. Paradigma lama tentang otak yaitu satu, otak kanan dan otak kiri. Selama ini masyarakat memahami otak terbagi menjadi dua, otak kanan dan otak kiri. Kemudian akhir-akhir ini berkembang menjadi tiga belahan, yaitu kiri, kanan, dan tengah. Otak kiri identik dengan berpikir rasional, konvergen, digital, sekunder, dan abstrak. Sedangkan otak kanan cenderung berpikir rasional, objektif, primer, konkret. Adapun otak tengah dipahami sebagai penghubung atau penyeimbang otak kiri dan otak kanan. Dengan demikian, paradigma otak kiri, otak kanan, dan otak tengah merupakan paradigma lama yang sudah ketinggalan zaman, khususnya zaman brainstorming seperti sekarang ini. Orang dapat berpikir secara kreatif melalui pengembangan logika yang sangat sistematis. Paradigma lama memandang otak sebagai seonggok daging lemak yang terpisah dengan pikiran dan memori. Terlebih lagi, hati dan perasaan. Bahkan sebagai kalangan mempertentangkan antara otak dan hati. Lebih dari itu, mereka juga memandang bahwa akal sama sekali berbeda dengan otak. Demikian pula hati sama sekali berbeda dengan emosi dan perasaan. Hingga saat ini masih ada yang membedakan antara otak dan pikiran. Demikian pula dengan hati dan perasaan. Yang kedua, paradigma baru tentang otak. Yang pertama, keutuhan otak kiri dan otak kanan. Meskipun secara fisik otak terbelah menjadi dua, yaitu kiri dan kanan, tetapi perbedaan kedua belah fisik tersebut tidak sebesar perbedaan fungsinya. Kontrol terhadap gerakan dan sensasi tubuh terbagi rata di antara dua belahan otak, hanya saja dengan cara bersilang. Artinya, otak kiri mengontrol bagian kanan dan otak kanan mengontrol tubuh bagian kiri. Atas dasar inilah banyak orang beranggapan bahwa kedua belahan otak mempunyai fungsi khusus secara berbeda. Namun, anggapan ini dipatahkan oleh fakta saintifik mutakhir bahwa orang kidal memahami melodi yang seharusnya diproses otak kanan, justru diproses secara baik melalui organ tubuh, khususnya telinga bagian kanan. Artinya, orang kidal memproses musik menggunakan otak kiri mereka. B. Neuroscience dalam pembelajaran. Otak terdiri dari neuron-neuron. Otak juga dipenuhi dengan aktivitas elektrokimiawi. Namun demikian, struktur arsitektural otak tidak mengalami perubahan. Artinya, meskipun otak bekerja keras, bentuk otak tidak ikut mengeras. Atas dasar ini, sikap ilmuwan mengalami kesulitan untuk menghubungkan otak, pikiran, jiwa, badan maupun jasmani rohani. Jadi dapat dikatakan bahwa neuroscience kognitif adalah ilmu tentang otak, pikiran, jiwa, badan maupun jasmani rohani. C. Kesatuan otak, akal, hati, jiwa, dan pikiran. Selama ini berbagai istilah tersebut dipahami sama meskipun dalam konteks yang berbeda. Dan kadang-kadang dipahami berbeda tetapi dipakai dalam konteks yang sama. Sebagian besar orang memisahkan berbagai istilah tersebut dengan otak. Mereka memandang otak berbeda sama sekali, bahkan tidak ada hubungannya. Menurut Ibnu Sina dalam Suyadi 2015, akal terdiri dari 4 elemen, yaitu 1. Akal aktif. Akal aktif adalah akal potensi otak dan segala sesuatu yang dimungkinkan oleh kehadiran penciptaan otak. 2. Akal aktual. Akal aktual adalah otak yang mengaktualkan potensi unlimitednya secara tak terindrai. 3. Akal potensial. Akal potensial itu adalah otak manusia dalam pengertian tak terindrai. Otak dalam pengertian ini adalah otak sebagai pusat kendali seluruh gerak organ tubuh. 4. Akal empirik, yaitu otak yang terindrai. Otak ini adalah yang secara empiris dapat dilihat dan diraba, serta gambarnya bertebaran di mana-mana. D. Otak normal dan otak sehat. Dalam konteks pendidikan, otak normal
adalah otak yang secara umum dapat berpikir, termasuk otak cerdas. Sedangkan otak sehat adalah otak yang tidak hanya bisa berpikir, melainkan juga mempunyai nilai baik buruk. Dengan demikian, baik buruknya karakter seseorang ditentukan dari sehat tidaknya otak orang tersebut. Oleh karena itu, tugas pendidik tidak sebatas normalisasi, tetapi juga healthy otak, karena baik buruknya anak lebih ditentukan oleh sehat dan normalnya otak anak tersebut. Terima kasih, demikianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.